قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن وحتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة البراءة. Dikarenakan agama ini, maka permasalahan Nabi tidak seperti kita manusia, yang kesedihan kita mungkin karena kurang harta, karena kurangnya masukan, kurangnya dana dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW perkaranya lebih besar, dan itu fitrahnya seorang Nabi, bahwa Nabi itu ujiannya lebih besar dari manusia yang lain, dan turun sesuai dari keimanan manusia. Maka manusia yang saleh, manusia yang beriman, manusia yang taat kepada Allah, manusia yang berdakwah untuk Allah, karena para ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Maka para ulama yang ikhlas dalam berdakwah hampir sama seperti Nabi. Kesenangan dia di saat dakwahnya lancar, kesedihannya dia di saat dakwahnya difitnah dengan fitnahan yang keji, maka dia sedih. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa yang paling besar fitnahnya itu, ujiannya itu para nabi, kemudian orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah dan sebagainya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fatimah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min asyaddin nas bala'an al-anbiya summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum." Maka sesungguhnya seberat-beratnya ujian cobaan pada manusia itu para nabi, yang mana dia ikhlas berdakwah untuk Allah, bahkan berperang, menumpahkan darahnya dan hartanya untuk Allah. Maka yang paling banyak ujiannya para nabi. Kemudian siapa? Summaladina yalunahum. Kemudian dari keimanan yang di bawah para nabi. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang berdakwah kepada Allah dengan ikhlas, maka masuk kepada kelompok ini. Maka kehidupan mereka pun sama, ujiannya bertubi-tubi. Baik dari ujian musuh-musuh dakwah, dari kelompok al-hizbiyah, kelompok bid'ah, ataupun ujian dari dalam, dari luar. Dari dalam mungkin permasalahan dengan para pengurus, permasalahan dengan para santri, atau ujian di sisi moneter, seperti pondoknya mengalami kebangkrutan, santri mau makan apa, setiap hari santrinya puasa karena tidak ada uang. Mau kalian seperti itu? Atau kita mengajar tanpa listrik karena listrik tidak bisa bayar, karena tidak ada yang bayar listrik. Dari mana bayar listrik misalnya? Maka permasalahan-permasalahan bertubi-tubi datang dari fitnahan ahlul bidah, dari luar, dari dalam, dari pengurus, dari santri yang membuat permasalahan, dan begitu pun dari moneter, dari dana. Maka semua itu akan bertubi-tubi. Maka di dalam hadis ini yang kami sebutkan dari Imam Ahmad, sanadnya dhaif dikarenakan dari jalan Abu Ubaidah dari Hudzaifah dari ammatihi Fatimah. Dikarenakan Abu Ubaidah anaknya Hudzaifah ibn Yaman rawi yang majhul, namun telah datang riwayat yang lain dari Sa'ad ibn Abi Waqqas
yang derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Waqi', haddatsana Sufyan an Asim ibni Abi Nujud an Mus'ab ibni Sa'ad, dari bapaknya Sa'ad ibni Abi Waqqas, maka sanadnya hasan. Waqi' imam, Sufyan Ats-Tsauri imam, namun Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, dia saduq hasanul hadis. Dan lafadznya pun sama. Dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas ditanya, "Ya Rasulullah, ayunas asyad bala'an?" Wahai Nabi, siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Qala al-anbiya, kata Nabi, para nabi. Lihat bagaimana Nuh diuji, lihat bagaimana Hud dan Lut dan Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad. Beberapa peperangan bersama Nabi, sekitar 21 peperangan, berjihad dalam setiap waktu. Maka yang paling kuat imannya al-anbiya, ujiannya yang paling kuat al-anbiya. Kemudian siapa? Summa sholihun, kemudian orang-orang yang soleh. Maka sesuai dari keimanan mereka diuji. Summal amsal fal amsal minan nas, kemudian turun dan turun sesuai dari keimanan mereka. Yubtala rajulu ala hasbi dinih, maka sebesar-besarnya ujian bagi manusia setelah para nabi tergantung dari keimanannya. Yubtala rajul ala hasbi dinih, maka ujian dan cobaan yang besar itu tergantung dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salbah zuida fi balaihi, maka dilihat jika seseorang mempunyai iman yang kuat, sidq kepada Allah, ikhlas kepada Allah, ujiannya lebih berat dari manusia yang lain. Wa in kana fi dinihi riqqah khufifa anhu, namun Allah mengetahui jika orang ini imannya pas-pasan, imannya lemah, maka ujiannya pun lemah. Maka di sini kita melihat para dai ilallah yang ikhlas kepada Allah, ujiannya sangat besar. Sesuai dengan hadis ini. Dan disebutkan oleh Nabi, wa ma yazalu al-bala bil abdi hatta yamshi ala dhahril ard laisa alaihi khati'ah. Ini keutamaannya, kenapa banyak ujian dan cobaan sesuai dengan keimanannya, maka akan terus-menerus ujian itu menemaninya sehingga dia berjalan di muka bumi ini sampai dia meninggal, dia tidak mempunyai dosa. Kenapa? Karena dosa-dosanya dihapus dengan kesabarannya terhadap ujian. Karena banyak di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, tidaklah seorang yang dia itu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan hatinya galau kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dengan banyaknya ibtila dia bersabar, catatannya bersabar, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka di sini hadis ini, karena Rasulullah SAW yaqulu indal kar, maknanya dulu Nabi menandakan karena sering, karena dia seorang Nabi, sering difitnah oleh orang-orang kufar Quraisy dan munafikin. Maka dulu Nabi sering mengalami penderitaan, maka dia membaca doa ini. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran, diturunkan ayat Al-Quran di dalam Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Maka wahai Muhammad, jika kamu melaksanakan kesabaran dan ketakwaan terus-menerus, fitnah-fitnah ujian yang didatangkan oleh musuh-musuh kamu itu tidak berpengaruh dengan dua cara tadi. Apa? Takwa terus-menerus dan kesabaran. Maka fitnah akan berlalu begitu saja. Maka berkata Imam Ibnu Katsir, Allah menurunkan ayat ini untuk menghibur nabinya,
Karena pada zaman itu fitnah dari kelompok kufar Quraisy dan dari orang-orang munafikun di Madinah yang menjadi mata-mata melaporkan kepada orang-orang kufar Quraisy. Maka Nabi di sini dalam keadaan kesedihan. Maka ini yang diinginkan dengan kana yaqulu indal karbi, maknanya Nabi selalu dalam keadaan kesedihan, dan di saat ditimpa kesedihan Nabi membaca doa ini. Sekarang sudah waktunya kita membacakan doa ini. Apa doa ini? La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah maknanya kalimat tauhid yang maknanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Maka makna ilah adalah yang disembah. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ilah huwa alladhi yu'lah. Makna la ilaha, tidak ada ilah, maknanya tidak ada yang berhak untuk disembah. Makna ilah adalah sesembahan, baik sesembahan yang hak seperti Allah atau sesembahan yang bukan hak dinamakan ilah. Maka di sini la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Maka ini makna dari la ilaha illallah, dan ini dari lafaz doa la ilaha illallah al-azim al-halim. Maka tidak ada yang disembah berhak kecuali Allah al-azim yang maha agung. Maka di sini pensifatan untuk Allah al-azim. Permasalahan sifat Allah al-azim telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Kemudian al-halim. Maka apa itu al-halim? Al-halim adalah nama dari nama Allah, dari sifat al-hilm. Maka Allah disifatkan dengan al-hilm, dan sifat ini sifat dzatiyah yang terus menerus kepada Allah, seperti ar-Rahman, ar-Rahim. Maka sifat al-hilm ini menyebutkan dia menjadi al-halim. Dan apa makna dari al-halim? Makna al-halim adalah al-hilmul kamil alladhi wasi'a ahlal kufr wal fusuq wal isyan haitsu amhalahum wa lam yu'ajilhum bil uqubah raja'an an yatubu walau sya'a la akhadahum bidunubihim fauran. Maka makna al-halim adalah sifat dari Allah yang maha luas kesabarannya, di mana Allah sangat luas kesabarannya. Maka di sini Allah sangat sabar melihat orang-orang yang berdosa kepadanya, di mana orang-orang yang berdosa kepadanya Allah tidak langsung mengambil mereka dengan adab yang pelih dan pedih, tetapi Allah memberikan waktu dan waktu kapan mereka mau bertobat. Ini makna al-halim. Dan al-halim di sini nama dari nama Allah dari sifat al-hilm, dan pendalilannya di Al-Qur'an seperti Allah berfirman, innahu kana haliman ghafura. Maka makna halim tadi adalah Allah sangat bersabar kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepadanya. Ini makna al-halim. Dan juga pendalilan di dalam ayat Al-Quran juga, wallahu ghaniyun halim. Maka halim adalah sifat untuk Allah. Dan di dalam hadis ini la ilaha illallah al-azim al-halim. Maka definisi dari al-halim seperti kami sebutkan, wa hadza kama qala Ibnu Qayyim fi Nuniyatih, wa huwal halimu fala yu'ajilu 'abdah bi uqubatin liyatuba min isyani wa huwal afu fa'afuhu wasi'al wara laulahu gharal ardu bisukani. Belum berubah.
Maka ini makna dari Al-Halim, di mana Allah sangat Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun atas hamba-hambanya, dan Allah Maha Sabar atas hamba-hambanya. Dibiarkan waktu yang panjang agar mereka bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini makna dari Al-Halim. Maka kembali kepada doa di sini. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, La ilaha illallah al-alimu al-halimu, La ilaha illallah rabbul arsy al-adhimi. Ini poin pendalilan kita. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dia pemilik dari ars yang agung. Kemudian lafaz yang ketiga, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Maka tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, di mana Allah itu pemilik langit dan bumi dan pemilik ars yang sangat agung, dan di sini Al-Karim. Allah mempunyai sifat Al-Karim juga. Maka faedah dari hadis ini, selain dari permasalahan kitab tauhid menempatkan posisi Allah zatnya di atas ars, bersemayam di atas langit, maka faedah dari hadis ini juga doa khusus di saat kita ditimpa keadaan kesempitan. Maka silahkan dibaca dan dihafal dan dibaca di saat antum dalam mengalami kesempitan. Dan saya menginginkan juga antum banyak membaca doa-doa ini juga agar dakwah kita selalu lancar. Allah memberikan rizki kepada kita dan kepada dakwah, sehingga kebaikan yang ada pada dakwah ini terus menerus. Listrik terus ada yang bayar, air minum terus dan gas ada yang bayar,